melampaui umur fisik, teman-teman. Dalam Yesus itu umur itu tidak berhenti pada kematian jasmani, teman-teman. Ya, ini ada yang pakai fotonya Edis TV, ini aku paling benci sekali loh. Kalian hari ini kalian sudah lihat belum Edis TV nangis hari ini? Kok senang sekali bikin Bang Edis nangis ya? Terus aja bikin Bang Edis nangis ya. Kalian kalau terus aja lihat Bang Edis nangis, senang kalian ya. Jangan terlalu sering menyakiti hati orang, teman-teman. Ya, kalau enggak sependapat, ya biasa Kak. Terus aja diserang. Nangis tidak dapat donasi, jangan ngomongnya kayak gitu. Ya, bukan donasi saja yang mengatur kehidupannya Bang Edis. Kamu kira Bang Edis nggak kerja di sana? Bang Edis itu kerja, jadi jangan terlalu sering menyakiti hati orang kalau nggak mau disakiti. Orang udah berapologet, kalian seperti itu. Damai-damai aja, kenapa sih? Udah aku bilang, hidup itu cuma satu kali. Kalau sudah meninggoy mau minta maaf, telat kalian. Damai-damai aja bisa nggak sih? Makanya aku selalu dengar katanya Bang Edis, sudahlah. Jadi ini prinsip yang aku pegang dari Edis TV ya. Sudahlah, yang damai-damai saja. Itu pesan dia sama saya. Sudahlah, yang damai-damai saja. Itu loh pesannya seorang Edis TV sama saya. Itu yang bikin saya itu benar-benar seru Kak nonton Edis. Tadi saya lihat dia tuh, teman-teman, kalau dia sudah nyanyi, terus lagu Rahani. Apalagi kalau dia sudah nyanyi. Apa teman-teman yang judul lagunya nih? Pabila na 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 na. Apa judul lagu itu teman-teman? Na 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 na. Itu tuh kalau udah nyanyi itu Edis tuh nangis itu. Alang Sain. Oh ya, tenanglah kini hatiku. Iya. Bilang Edis yang kuat. Oh dia, makanya dari kemarin tuh beberapa malam itu kan dia bilang Kak, hatinya kosong, pikirannya kosong. Yul, mau tanya dong sampai kapan selesainya? Semua ini akan selesai kalau ada yang mau jujur, merendahkan hati, fokus kepada pelayanan masing-masing. Saya bisa pastikan itu aman Bang Sangringlah. Aman. Saya bisa pastikan itu. Udah gini aja lah. Kalau memang kita merasa pelayanan kita satu-satu udah bagus, silakan. Lanjutkan. Pengajaran Edi salah, buka Komal, beritakan kebenaran. Pengajaran Edi salah, kenapa kamu tuh taruh harapanmu penuh sama Bang Edis TV? Edis itu bernarasi sama umat sebelah. Umat sebelah ini kan sebagian besar itu bisa baca, nggak tahu arti. Ya jam berapa dek? Kan masih jam 8:30 kan? Nanti masih ada akunku Mikael. Masih ada akunku Mikael. Aman. Pakai akun ini juga boleh. Aman. Ya. Udahlah. Jalan masing-masing aja gitu. Budak Edis, siapa yang bilang budak Edis? Saya nggak mau dibilang budak-budak, saya bukan budak. Tapi kalau bahasa Malaysia itu budak itu apa artinya teman-teman? Budak itu apa artinya teman-teman? Apa kalau bahasa Malaysia itu ada artinya budak-budak itu apa ya teman-teman ya? Budak itu anak-anak kan? Soalnya di Ipin Upin kan bilang, budak-budak nih gitu kan. Oh anak kecil, ya. Jadi itulah teman-teman ya. Fokus aja deh pelayanan masing-masing kalau ngerasa diri paling bagus pelayanannya dan pengajarannya paling benar. Udah jalan masing-masing aja. Orang di TikTok gak ada yang mau bersatu. Semua ngerasa diri paling ini. Kenapa saya bilang Edis tuh orangnya wise banget? Karena dia selalu buka ruang, silakan naik. Sebenarnya Komal dia itu kan untuk orang yang beda iman. Tetapi dia membuka ruang, mari naik. Ayo naik. Kurang apa? Kalian musuhi terus. Kalian ajak kelahi terus. Kalian buka Komal terus yang ngebahas Edis dari pagi sampai malam. Sebenarnya Bang Edis itu sudah, Kak, Bang Edis tuh selalu ngajarin aku. Aku sampai tanya sama Bang Edis, Bang gimana sih caranya Bang Edis supaya saya itu bisa seperti kamu?
Ini si Epen ini. Edis nipu apa? Edis nipu apa sama lu? Sini lu naik sini lu Epen. Naik kau. Naik. Kau mau menjatuhkan orang sampai segitunya. Edis nipu duit gue. Banyak orang yang dimenangkan jiwanya karena Edis TV. Yang lain itu apa? Teman-teman. Aduh aku mendadak lupa lagi nih. Ada firman Tuhan berkata apa? Ya. Pergilah. Ya kau naik sini dong Epen. Kenapa kau malu? Tunjukkan buktinya apa yang sudah kau berikan sama Edis. Ya. Jangan cuma modal, jangan kau cuma transfer 100.000 tapi kau bilang ditipu Teman-teman, Epen, maksudku jangan kalau kau cuma transfer 100.000 kau bilang Edis tipu kamu. Ngadi-ngadi aja. Ya. Narasi-narasi Edis itu sebenarnya kalian terlalu mendramatisir. Coba kalau Yuli yang ngomong. Nggak mungkin seviral itu. Karena Edis ini kan bukan lagi seorang apologet, teman-teman. Tetapi dia seorang apa namanya? Apa teman-teman yang kalau konten kreator yang terkenal itu apa namanya? Apa teman-teman? Konten kreator itu apa namanya yang terkenal itu apa namanya? Public figure. Nah itu kau ditantang sama Bang Herman itu. Iya Epen, buktiin mana bukti yang sudah kau transfer sama dia. Buktikan. Kalau cuma 100.000 aja biar Yuli yang ganti. Nyumbang 100.000 aja, bilang ditipu. Dari semua apologet hanya Edis yang memenangkan jiwa. Ya jelas lah. Teman-teman sudah follow akun saya ini, tolong di follow teman-teman. Hitungan ketiga kompak posting ulang ya. 1, 2, 3, bantu posting ulang guys. Let's go. Posting ulang teman-teman, posting ulang. Follow. Ya. Posting ulang guys. Jadi kita kembali lagi teman-teman mengenai umur ya. Jadi hidup yang kekal itu melampaui umur fisik kita teman-teman. Kenapa seperti itu? Di dalam Yesus itu ya. Umur tidak pernah berhenti sekalipun kita itu melewati yang namanya kematian jasmani, teman-teman. Ya. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah meninggoy. Ini firman Tuhan, bukan Yuli yang ngomong. Apa yang saya sampaikan itu semua tertulis di dalam Alkitab. Sari Jones, katanya minta donasi untuk baptis, tapi baptis bohong. Naik sini, naik. Naik Sari. Naik. Kadang-kadang begini teman-teman ya, orang yang membenci saya itu selalu ketika sudah membantu saya, ya, pasti dia bilang kalau saya tidak bisa meng-up orang yang saya habis baptisan itu, pasti dibilang penipuan. Teman-teman bisa pahamin nggak? Kamu kira semua orang yang melewati baptisan itu, mereka itu adalah orang-orang yang sudah di-approve oleh keluarganya? Kalian tahu? Apakah kalian tahu? Mereka baptisan aja untuk mereka mau baptisan saja sembunyi-sembunyi loh. Terus mau di-up gitu. Ikut Tuhan Yesus itu tidak perlu pengakuan validasi. Tidak perlu. Ketika dia percaya, dia menerima Tuhan Yesus, dia terima baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selesai. Kembali lagi ke gereja masing-masing. Di situ mereka belajar tentang Tritunggal. Tentang kekristenan itu seperti apa. Seperti itu loh. Jangan dibikin ribet Ya. Jangan bikin ribet-ribet kamu itu semua. Kalian ini. Kasihan loh anak orang kalian bikin sedih terus. Kalian mungkin ketika kalian melontarkan kata itu kalian gak pikir gimana perasaannya dia itu. Jangan terlalu jahat-jahat sama orang teman-teman. Gak boleh. Ya. Udahlah. Nanti kalau saya gini dibilang saya pembela Edis. Tidak, saya gak pernah bela Edis. Kenapa saya bilang aku sampai detik ini masih sama orang ini gitu. Karena saya melihat perubahan itu ada. Terjadi. Perubahan terjadi. Kalau memang kalian gak suka, ya udah coba lakukan. Karena jelas. Dalam Alkitab berkata apa? Pergilah. Beritakan.
Orang yang pergi memberitakan itu yang benar. Bukan duduk 24 jam di TikTok tapi tidak ada yang diberitakan apa-apa. Benci ya terus. Ya. Tadi pas Bang Edis lagi live, tiba-tiba si pendeta Daud Kendek komen. Icie lagi minta donasi. Masa seperti itu sih Pak Pendeta? Nggak boleh kayak gitu Pak Pendeta. Saya itu menghargai loh Pak Bom Bom sebagai pendeta ya. Jangan bikin saya ini ya Pak Pendeta ya. Ini ada yang bilang ini. Kerjasama dengan Edis banyak baptisan, banyak cuan. Oh enak sekali mulutnya orang ini loh. Aku curiga sama si Epen ini kayaknya orang-orangnya siapa ini? Kalian itu ya, ini ya Epen ya, saya mau sampaikan begini. Ini saya, jangan sampai kalian bilang saya menjual kesedihan. Saya jalan itu kalau memang ada yang mensupport saya. Kalau tidak ada yang mensupport saya, apakah saya tetap jalan? Tetap. Sekarang saya tanya sama teman-teman, seandainya saya melakukan pelayanan untuk baptisan, saya ke Surabaya, saya open donasi ini. Teman-teman ada yang tergerak ke hatinya untuk membantu saya perjalanan saya ke Surabaya naik kereta? Apakah ada yang mau membantu teman-teman? Apakah saya salah teman-teman? Apakah saya salah seperti itu? Kalau memang salah dan tidak berkenan di hati teman-teman ya sudah saya minta maaf. Saya nggak ini lagi, nggak akan seperti itu lagi. Ya nggak apa-apa. Contoh besok jelas, saya jelas-jelas ini ada pelayanan di Cikarang, ada baptisan di situ. Kalau saya open donasi teman-teman buat yang tergerak silakan bantu saya. Kalau enggak, apakah saya harus marah sama yang tidak mau? Enggak, saya tetap jalan teman-teman. Bu dokter, salam Bu dokter. Terus saya sudah jalan. Orang yang sudah dibaptis, enggak saya publish. Kalian nuduh yang lain-lain. Teman-teman, setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, ya, enggak semuanya kalian kira itu langsung terima lurus-lurus saja. Ya, kalian tahu gimana perasaan mereka? Mereka mau masuk Kristen aja mereka sudah diancam-ancam sama orang tuanya. Ya. Kalau kalian nggak mensupport saya nggak masalah, saya tetap jalan teman-teman. Ya. Kalian itu nggak apa-apa. Kalau nggak ini nanti dibilang lagi donasi lagi karena saya lagi di kan sekarang saya lagi di framing ya sama orang-orang sebelah ini ya. Dibilang saya ini open donasi. Saya mau pastikan pelayanan saya saat ini teman-teman. Sini ke Bengkulu banyak yang mau baptis yuk open donasi. Enggak. Saya bukan seperti itu Epan. Saya bukan baptis orang yang enggak kenal orangnya. Enggak seperti itu. Sorry. Oh ini Bang Tejo langsung bilang. Lah udah jalan aja nggak usah di share. Di live tetap fokus. Nah thank you Pak Tejo. Oh ada Bapak Awa. Ini Pak Tejo ini keren ini. Pak Tejo ini salah satu abaikan yang menyandungi. Nah, udah dengar itu. Pak Tejo itu keren itu orang tua saya itu. Ya. Jalan saja. Karena prinsip saya jalan saja. Teman-teman suka nggak suka ya terserah. Kak Yuli si Epen ini jangan ditanggapi itu akun bodong baik Kak Akita. Kalau gitu Akita kamu kok Kak Akita. Epen kamu ke Gaza aja. Ke Gaza. Udah aku blok kau kan. Kasihan di blok. Iya. Jadi teman-teman masa semua hal harus saya up itu loh. Gitu loh. Janganlah seperti itu teman-teman. Kita ini melayani benar-benar melayani seperti itu. Jangan karena setitik nila, ya. Jangan karena setitik nila, kamu menyakiti hati orang. Nggak boleh. Saya melihat pelayanan Edis TV, kenapa dia jalan terus? Kenapa dia sampai punya rumah apologet? Karena dia lurus aja. Makanya saya harus belajar dari dia. Lurus aja. Lurus, terserah orang mau ngomong apa tentang saya. Ada fitnahan Yuli itu, gini teman-teman ya, ada banyak sekali fitnahan yang hari ini saya terima teman-teman ya. Yuli sedang ada namanya perselingkuhan. Yuli ada yang namanya seorang perokok. Yuli itu banyak tatonya. Lah ini kenapa sampai kemana-mana sih? Bahkan ada isu yang beredar.
Chat 13. Bukan, ini jamnya rusak Bang Alibaba. Ya. Bahkan teman-teman tahu ya, saya itu ya, nah kan saya lupa jadinya mau ngomong apa. Jadi gini itu pendeta palsu yang suka duduk sama umat ini. Udah, oh ya oke. Kenapa nyerang pribadi? Nggak tahu Kak, saya nggak tahu motivasi mereka menyerang pribadi saya. Sampai kemarin ada di spill chat bapak-bapak yang bilang saya mendampingi dia. Saya ini selama kenal Edis TV, selama pelayanan offline, saya nggak pernah mendampingi bapak-bapak. Ya ampun. Makanya kalau mau fitnah Yuli itu jangan terlalu, maksudnya jangan nggak ada bukti teman-teman. Jangan sampai menjadi batu sandungan buat kalian. Ya, karena saya jelas secara pribadi saya tidak pernah mendampingi laki-laki teman-teman. Ya. Iya, fitnahannya keji. Tapi apakah saya mundur pelayanan saya? Tidak. Lihat hari Minggu nanti. Saya tetap jalan, saya tidak peduli orang benci apa enggak sama saya. Kamu benci sama saya tidak peduli. Hidup saya ini menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati yang gak suka sama saya. Enggak. Prinsip saya, hidup saya cuma sekali. Umur saya sebentar lagi. Kita tidak ada yang tahu umur kita semua teman-teman. Untuk apa kita musuh-musuhan hanya mengenai iman kekristenan? Janganlah. Orang Edis TV itu ada buat ngapain? Ya. Kata Edis KKB 1 menit ngomong 2 kali bohong. Itu betul. Oh berarti Bang Edis sudah merasakan apa yang aku rasakan. Betul itu Bang. Tapi ya sudah, saya enggak ada. Gini teman-teman, saya per hari ini juga saya mau menyampaikan terhadap Pak Bom Bom, Lia Kristen atau siapapun itu ya. Walaupun kamu sudah melaporkan saya dan lain-lain, saya tidak pernah gentar sedikit pun. Cuma saya mau menyampaikan seperti ini. Saya mau damai. Saya mau hidup damai. Ya, saya mau hidup damai dan benar-benar pelayanan kita itu harus jalan. Pertanyaannya, janda apa udah nikah sih situ Yuli? Teman-teman, kita harus belajar dari Rasul Paulus ya. Rasul Paulus itu menyampaikan dan memberitakan firman Tuhan. Apakah dia memberitahu istrinya dia siapa? Orang tuanya dia siapa? Belajar makanya. Makasih Kak Eva. Diberkati ya Kak Eva. Harus belajar. Kita jadi manusia itu ya. Begini Mas Magun. Perkara saya sudah menikah. Perkara saya janda. Perkara saya masih single. Apa urusannya sama kalian? Nggak ada. Tidak ada yang dirugikan di sini. Kecuali ada perselingkuhan. Nah itu nggak benar. Nggak boleh. Tuhan Yesus itu paling benci dengan yang seperti itu. Istrinya Edis ya. Istrinya Edis. Saya mau teman-teman semua kompak. Bisa nggak kita kompak? Kalau memang nggak bisa kompak, ya sudah. Jalan masing-masing tapi jangan mengganggu pelayanan orang lain. Ya. Jangan mengganggu pelayanan orang lain. Hidup ini satu kali. Kamu kalau sudah terbujur ke aku di peti mau minta maaf, telat. Selagi masih diberikan nafas kehidupan, mari berdamai. Sama siapapun itu, enggak hanya ini saya mau menyampaikan saja apa? Nanti ada yang kejang soalnya paus lewat. Lah, kayak itu kan berkat teman-teman. Masa saya harus marah? Nggak usah, saya nggak mau seperti itu teman-teman. Makanya kenapa teman-teman tahu, saya sampai begini teman-teman ya. Saya pun jadi kena. Karena orang itu lihat saya sama Bang Edis dekat, terus orang berpikirnya ini yang sudah aneh-aneh. Padahal saya pun cuma komunikasi via WhatsApp. Bang Edis, puji Tuhan 1 jiwa sudah terima Tuhan Yesus. Saya lapor ke dia. Saya laporan ke dia. Makanya jangan ada narasi-narasi bahwa yang chat yang di-share itu adalah Yuli mendampingi bapak-bapak. Saya tidak pernah mendampingi bapak-bapak, tidak pernah. Tidak pernah. Tidak ada bapak-bapak yang saya dampingi dalam proses pembaptisan, tidak. Saya selalu perempuan. Cuma kemarin yang di Bali itu memang laki-laki tetapi ada pasangannya teman-teman. Ada pasangannya. Makanya saya mau dampingi. Pasangannya yang minta tolong. Kak Yuli saya minta tolong. Ini mau dibaptis. Sama Yuli, sama Edis, Roh Kudus buang ke tong sampah. Ya enggak apa-apa, itu kamu enggak paham maksudnya. Karena kalau kita mau menolong orang ketika dia, teman-teman begini, ini penting.
Ini penting buat teman-teman. Kenapa orang sebelah itu mau lihat kita? Kenapa orang sebelah itu mau ikut kekristenan? Mereka itu ikut Kristen karena tingkah laku kita. Mereka itu ikut Kristen karena apa? Karena kita itu apa? Harus segambar dan serupa dengan dia. Ya ampun, apakah ini istrinya Pak Bom Bom? Apa ini? Ini udah nggak benar, ini nggak benar, ini fitnah ini fitnah ini kalau bilang istrinya Pak Bom Bom. Dak. Iya betul Kak Selo. Shalom, shalom. Semuanya shalom, yang baru masuk boleh bantu absen-absen, follow-follow yang belum follow-follow ya. Makanya saya tuh bersyukur sekali, bersyukur. Hari selalu baru, cerita selalu baru, drama selalu baru, tetapi saya yakin dan percaya tangan Tuhan Yesus itu mempersatukan kita dengan caranya dia nanti. Shalom teman-teman. Kak Silalahi. Shalom. Ya. Nanti kalau saya sudah nyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Nah, kita semua bakal pergi ke Yerusalem, masih mau kelai-kelai kalian? Marilah teman-teman kita kompak. Something trouble, seandainya ada permasalahan, aku beda agama dan denom dengan Edis, aku mendukung misinya, itu penting. Nah, ini Bang Herman juga ini. Ya, jadi ini ada satu ayat yang mau saya bacakan buat teman-teman. Tadi saya waktu lagi ada, kayak saya tuh agak ini aja teman-teman. Ini satu ayat mau saya bacakan buat kita semua ya, yang ada di Komal ini ya. Ini yang mau saya bacakan buat kalian semua. Tolong lakukan ini setelah selesai kalian menonton Komal saya. Saya mau hidup kita tuh damai. Hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, Bang Ibnu, salam, salam, salam Kak Ratna, Kak Herman.